Horas untuk semuanya. Pit ini saya tujukan kepada seluruh marga Manurung dan marga Tamba. Dan ini menjadi tamparan keras terhadap orang tua yang sudah merasa rambutnya putih, umur panjang, umur banyak, tapi tidak mengerti tentang Hamanurungon dan Tamba itu sendiri. Kalian mau marah kepada saya silakan. Kalian mau tersinggung, justru lebih bagus itu. Karena kalian tersinggung berarti kalian masih sadar. Karena hari ini saya tidak datang untuk membuat kalian nyaman. Saya datang untuk membuat kalian jujur. Bukan jujur kepada saya, tapi jujur kepada diri kalian sendiri. Hari ini banyak bicara tentang satu kejadian. Semua gaduh, semua merasa paling benar. Semua merasa punya hak untuk menghakimi. Dan seperti biasa, yang paling cepat dilakukan adalah menunjuk. Menunjuk ke anak-anak itu, menunjuk ke pelaku, menunjuk ke mereka yang dianggap bersalah. Tapi anehnya, tidak ada yang berani menunjuk ke cermin. Tidak ada yang bertanya, dari mana atau di mana saya saat itu kejadian dan itu bisa terjadi. Saya mau bicara pelan dulu, supaya kalian benar-benar dengar. Satu pelanggaran tidak pernah berdiri sendiri. Tidak pernah. Ia tumbuh, ia dibiarkan, ia diberi ruang. Sampai akhirnya meledak dan mempermalukan harkat dan martabat dari Manurung dan Tamba. Dan ketika sudah meledak, kalian semua kaget. Kalian semua marah. Dan kalian semua pura-pura tidak terlibat. Padahal, kalian ada di sana sejak awal. Mari kita mulai dari hal yang paling dekat. Orang tua pihak laki-laki. Kalian tahu adat. Kalian tahu batas. Kalian tahu garis yang tidak boleh dilangkahi. Jangan bilang tidak tahu. Itu alasan paling lemah, paling konyol, paling munafik. Apalagi itu dari orang tua. Tapi ketika anak kalian mulai melangkah keluar dari batas itu, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hentikan? Apakah kalian tegas? Apakah kalian berani jadi tidak disukai oleh anakmu sendiri? Atau kalian memilih diam karena tidak enak, karena takut hubungan renggang, karena takut dianggap keras. Dan hari ini kalian berdiri paling depan, seolah-olah paling terluka. Maaf, tapi luka itu bukan hanya untuk karena kejadian hari ini. Itu luka dari keputusan kalian yang memilih diam waktu itu hingga melakukannya sampai sekarang. Sekarang saya bicara kepada orang tua pihak perempuan. Kalian juga tahu, jangan pura-pura tidak mengerti. Jangan berlindung di balik, kami hanya mengikuti. Kalian tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kalian tahu ada garis yang mulai kabur. Tapi kalian biarkan. Kenapa? Karena sayang anak. Karena tidak mau anak kecewa. Karena takut kehilangan. Kalian pikir itu bentuk kasih. Tidak. Itu bukan kasih. Itu pembiaran yang dibungkus perasaan. Dan sekarang, yang kalian lindungi dulu justru berdiri di tengah badai. Bukan hanya dia yang kena. Kalian juga. Nama keluarga ikut terbawa. Martabat ikut terguncang. Dan yang bertanya, kenapa bisa terjadi? Padahal jawabannya sederhana. Karena kalian biarkan. Sekarang bagian yang paling tidak nyaman untuk kalian yang hadir. Yang datang, yang duduk, yang makan, yang tersenyum. Dan mungkin berkata, ya sudah, kami hanya memenuhi undangan. Tidak. Itu kalimat berbahaya yang sering dipakai untuk mencuci tangan dari kemunafikannya. Dalam hidup masyarakat, terutama dalam sistem Dalihan Natulu, tidak ada yang namanya hadir tanpa sikap. Kehadiran itu sikap. Kalian mungkin tidak bicara, kalian mungkin tidak berdebat, tapi kehadiran kalian itu adalah melegitimasi daripada keabsahan daripada adat itu. Itu suara. Dan suara itu berkata, ini tidak apa-apa. Coba jujur, kalau saat itu tidak ada yang datang, kalau saat itu semua berdiri dan berkata tidak, apa kejadian itu akan tetap terjadi seperti sekarang? Atau akan berhenti di tengah jalan? Itu yang harus kalian pahami. Adat itu bukan buku. Adat bukan teori. Adat bukan sekedar cerita yang dibanggakan di atas panggung. Adat itu hidup di dalam tindakan manusia. Dan ketika manusia memilih diam, adat itu hilang dan ditinggalkan. Kalian sering berkata, kita harus menjaga adat. Tapi menjaga itu bukan dengan kata-kata. Menjaga itu tidak nyaman. Menjaga itu butuh keberanian untuk berkata tidak. Menjaga itu butuh resiko untuk dibenci. Menjaga itu butuh ketegasan, bahkan kepada orang sendiri. Kalau kalian tidak berani melakukan itu, maka jujurlah. Kalian tidak sedang menjaga adat. Kalian hanya sedang menjaga kenyamanan. Sekarang saya tanya kepada seluruh marga Manurung dan marga Tamba, dan jawab dalam hati kalian masing-masing. Siapa yang paling bersalah? Anak-anak itu? Ya, mereka salah, jelas. Tapi mereka, apakah mereka satu-satunya dari kekeliruan dan kesalahan ini? Tidak. Mereka hanya bagian yang terlibat dalam kesalahan, dan ada yang jauh lebih besar, kesalahan kolektif. Kesalahan yang lahir dari orang tua yang tidak tegas, keluarga yang memilih diam, dan marga yang hadir tanpa sikap.
Ini yang paling keras. Adat tidak runtuh karena pelanggaran. Adat runtuh ketika orang mengaku menjaganya tapi tidak berani bertindak. Kalian bisa marah kepada saya, tidak masalah, tapi coba jawab ini. Kenapa setiap ada kejadian seperti ini, kita selalu mencari kambing hitam? Kenapa tidak pernah ada yang berdiri dan berkata, sebagian dari ini adalah kesalahan saya, karena ini berat, karena itu menyakitkan, karena itu memaksa kita mengakui bahwa kita tidak sebersih yang kita kira. Dari sinilah titik baliknya. Kalau hari ini kalian benar-benar peduli, bukan peduli di mulut, tapi peduli sungguhan, mari berhenti satu hal. Berhenti pura-pura tidak terlibat. Ambil tanggung jawab. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling mempermalukan. Berani berkata, saya salah karena saya diam. Saya salah karena saya tidak tegas. Saya salah karena saya memilih hadir tanpa sikap. Itu berat, tapi itu jalan satu-satunya. Karena kalau tidak, kita akan terus mengulang hal yang sama. Kejadian demi kejadian, skandal demi skandal. Dan setiap kali kita berpura-pura kaget, padahal kita sedang memelihara akar masalahnya. Saya tutup dengan satu hal. Jangan lagi terlalu cepat menunjuk ke depan kalau tangan kalian sendiri belum bersih. Jangan lagi bicara tentang menjaga nama besar kalau keberanian untuk menjaganya tidak ada. Dan jangan lagi menyalahkan satu generasi kalau generasi sebelumnya memilih diam. Kalau hari ini kalian masih peduli, maka buktikan bukan dengan kata, tapi dengan sikap. Kalau pada akhirnya yang menentukan adalah adat itu hidup atau mati, bukan mereka yang melanggar, tapi kalian yang memilih diam. Bahwa marga Manurung dan marga Tamba hanya sebagai simbol yang tidak memiliki nilai dan tidak memiliki makna. Bahwa cerita tentang adanya perjanjian abadi, perjanjian luhur antara Manurung dan Tamba hanya sekedar di kata-kata yang tidak memiliki praktek. Dan silakan kita meruntuhkan tentang Manurung si Polin-Polin dan Tamba adalah si Sadanak, si Sadaburu. Dan itu hanya sekedar di praktek ada atau di adat sendiri tanpa berfungsi terhadap nilai-nilai manusia yang menggunakan marga Tamba dan marga Manurung. Salam dari saya, Horas.